Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Apa yang telah dilakukan suamiku kepada putrinya? Mengapa gelagat putriku berbeda seperti ada yang ingin dikatakan, namun takut untuk mengungkapkannya? Kurang ajar kalian semua. Anak sekecil ini kalian jadikan alat pemuas nafsu kalian. Lihatlah, apa yang akan aku lakukan untuk membalaskan dendamku atas kematian putriku? Teriakku memukul 3 orang dewasa di depanku membabi buta. Saat ini aku tepat berada di depan lelaki yang kukira bisa melindungi putriku. Dia adalah suami dan ayah dari anakku. Hanya karena anakku cacat dan perempuan, dia sanggup melakukan semua ini pada putrinya. Tubuhku meluruh bersama dengan dentuman jantungku yang kian ikut berhenti, menyaksikan keadaan putriku yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Dari mulutnya keluar busa. Tubuhnya penuh dengan luka lebam yang sudah membiru. Dan yang lebih membuat darahku mendidih adalah dari bawah tubuh putriku keluar darah yang merembes hingga membasahi gaun berwarna pink yang dikenakannya. Putriku masih berusia 9 tahun. Mutia, bangun nak. Maafkan ibu telah meninggalkanmu selama 3 hari ini. Maafkan ibu nak. Ayo bangun lagi, dan kita akan tinggalkan rumah jahanam ini. Teriakku memanggil nama putriku yang tidak kunjung bangun. Tidak ada lagi deru nafas dari hidung putriku. Jantungnya juga tidak berdetak. Aku beralih memeriksa denyut nadinya yang juga tidak ada lagi. Putriku sudah tiada. Putriku pasti sangat kesakitan. Dia pasti berteriak memanggilku beberapa hari ini. Aku gagal menjadi seorang ibu yang tidak bisa merawat anakku sendiri. Aku menunggak, menatap tajam laki-laki yang kupanggil suami itu. Tidak ada raut penyesalan di wajah tegas dan mata bak elang itu. Hanya terdapat senyum simpul menandakan dia puas telah melihat anak yang dia siksa dan tidak diinginkan telah tiada. Apa kamu melakukan itu pada anakmu sendiri, Mas? Tanyaku. Tidak bisa lagi menahan rasa sakit ini. Aku memang tidak melihatnya melakukan itu pada putriku. Hanya saja dia menonton dan seakan tidak ada hati melihat anaknya disiksa oleh 2 pria dewasa. Lihatlah anakmu yang darahnya mengalir banyak darah. Dia meninggal. Awas kalian semua, aku akan lapor polisi. Ancamku yang ternyata membuat salah satu laki-laki itu mencengkram lenganku. Aku tidak akan bisa melupakan kalian. Desisku yakin. Aku tidak takut sebab ini menyangkut keadilan untuk putriku yang telah dilecehkan. Hati ibu mana yang tak sakit melihat putrinya meregang nyawa dengan keadaan sadis. Apa yang tidak bisa kukatakan, Kalian telah melakukan pelecehan dan akan ditimpa hukuman berat setelah ini. Tidak akan bisa sebab anakmu telah dijual pada kami. Bagaimanapun kami memperlakukan dia telah kami beli dan itu bukan lagi urusan kalian. Ucap salah satu pria dewasa itu. Hah? Aku terkejut bukan main. Anakku dijual. Aku menggeleng tidak percaya. Untuk apa suamiku menjual anakku, sedangkan hartanya saja tidak habis 7 turunan. 4 hari sebelumnya. Anak perempuan lagi yang kau lahirkan, Sal. Sudah aku peringatkan padamu, jangan sampai anak kedua ini lahir sebagai perempuan kembali. Bentak Edi padaku. Sakit di perutku belum sembuh, kepingan hatiku yang mulai terpaut hancur kembali oleh perkataan Mas Edi suamiku. Kupandangi wajah cantik malaikatku yang baru saja aku lahirkan beberapa jam yang lalu. Kalau bisa milih aku juga pengen salah satu anak laki-laki, Mas. Tapi baik perempuan maupun laki-laki sama-sama darah daging kita dan amanah dari Allah. Halah, aku hanya ingin anak laki-laki, Sela. Sebelumnya aku sudah bersabar saat kamu melahirkan Mutia. Sudah perempuan, cacat lagi. Aku menoleh pada Mutia, putri pertama kami yang menunduk dengan jemari yang digenggam. Dia pasti sangat sedih mendengar ucapan itu terlontar dari cinta pertamanya. Kuusap dengan lembut punggung ringkinan kecil anak pertamaku itu dengan kasih sayang, berharap dia sedikit tenang. Mutia kecilku ini berumur 9 tahun.
Kelahirannya adalah yang dinantikan dalam keluarga suamiku. Sebab suamiku sangat sudah menantikan seorang anak hadir dalam hidupnya. Semua waktu, kasih sayang diberikan untukku seorang. Semua berjalan baik-baik saja. Sampai pada hari kelahiran Mutia, semua terkejut. Ternyata anak yang dilahirkan perempuan. Sebelumnya saat kami melakukan USG, anakku ini tidak menampakkan jenis kelaminnya dan menutupinya. Di situ aku sangat kecewa pada diriku sendiri, apalagi saat dokter mengatakan anakku cacat. Kakinya tidak tumbuh sebelah. Aku hancur, tidak ada orang yang menguatkanku. Tapi saat melihat dan mendengar suara tangisannya, semuanya sirna. "Mas, jangan bicara seperti itu, ada Mutia di sini, jagalah perasaannya." Tugasku menatap Mas Edi memohon. "Anak kecil mana paham perasaan, Sel? Gagal sudah aku mendapatkan pewaris kalau kamu melahirkan anak perempuan terus." "Mas, anak itu anugerah. Mungkin Allah belum memberikan kita anak laki-laki agar kita bisa berusaha lagi. Dan anak perempuan tak kalah istimewanya, Mas." Ucapku berusaha meyakinkan Mas Edi. "Tidak usah mengajariku, Sela. Aku itu pewaris tunggal Sultan 7 turunan. Kalau aku tiada, siapa yang akan mengurus perusahaan? Apa yang bisa diharapkan dari seorang anak perempuan yang hanya bisa merengek saja?" "Kita sama-sama andil, Mas. Jangan hanya menyalahkanku saja. Kenapa selalu perempuan yang disalahkan jika melahirkan anak perempuan?" Kataku memindai wajah Mas Edi yang terlihat sekali rasa kecewanya saat bayi kami terlahir kembali sebagai perempuan. Rasa sakit dan lelahnya melahirkan tidak bisa kuutarakan. Kuharap suamiku ini bisa menyembuhkannya. Tapi semuanya hanya hayalanku saja. Mungkin berbeda jika aku melahirkan anak laki-laki sesuai keinginannya. Mas Edi terduduk di sofa sambil memijat kepalanya. Kamar bernuansa putih yang hanya ada aku saja sebagai pasien VIP sedikit membuatku lega. Sebab Mas Edi yang sedari tadi berteriak tidak menimbulkan keresahan bagi pasien lain. Aku beralih kembali pada Mutia putri kecilku yang masih setia menunduk. "Nak, Mutia bubuk dulu ya sayang," kataku dan hanya dibalas gelengan. Mutia tidak berani menunggak sebab masih ada Mas Edi yang membuatnya ketakutan. Aku mengalihkan pandangan ke arah Mas Edi saat dia bangkit dari duduknya. "Aku tidak bisa melanjutkan ini lagi." Aku menatap Mas Edi takut dia akan meninggalkanku dan anak-anak. Mereka masih kecil, kemana aku harus mencari saat dia tidak mau lagi bertanggung jawab. "Maksud Mas apa?" "Lebih baik kamu pulang ke kampung halamanmu sana, Sela. Aku hanya menjadikanmu perantara untuk memperoleh anak. Kau hanya orang miskin yang bersyukur aku nikahi untuk menghasilkan anak laki-laki. Tapi setelah melihat 2 anak yang kau lahirkan perempuan, aku pesimis. Kami akan cari yang baru lagi." Air mataku menetes. Di depan putriku dia mengatakan itu. Anak kecil cepat sekali menangkap apa yang dilihat dan dengar. Perempuan lagi. Kami semua menoleh ke arah pintu. Perempuan dengan baju seksi memasuki ruangan rumah sakit dengan cara jalan bak model. Riasan yang mencolok dan tubuh yang tinggi semampai mampu membuatku tercekat. Iya, dia istri pertama suamiku. Bibir merah menyala, pandangan mata mencemooh saat anak yang aku lahirkan lagi-lagi perempuan terpancar jelas dari sorot mata Mbak Velia, istri pertama suamiku. Aku hanya istri kedua, aku bukanlah perebut. Aku dinikahkan hanya untuk melahirkan anak bagi keduanya yang sudah berumah tangga lebih kurang 20 tahun tapi belum bisa memperoleh keturunan. Aku yang merasa berhasil karena telah diberikan pekerjaan tidak bisa menolak saat Mbak Velia menangis terseduh-seduh padaku. "Menikahlah dengan suamiku, Sela. Aku tidak mau Mas Edi menikahi perempuan lain. Tapi aku percaya padamu kalau kau tak bisa macam-macam," ucap Mbak Velia malam itu, 9 tahun yang lalu di tengah hujan deras yang mengguyur malam. Aku dihadapkan oleh pilihan yang sulit. Inginku dulu menikah dengan lelaki bujang. Tapi takdir malah membawaku pada situasi seperti ini. Aku tak sanggup melihat raut wajah Mbak Velia yang begitu sangat sedih. "Tapi aku tidak mau, Mbak. Aku tidak mau disebut pelakor karena telah merusak kebahagiaan Mbak.
Jawabku menolak. Mbak percaya padamu, Sela. Perempuan di luar sana pasti hanya memikirkan harta Mas Edi. Mbak tidak akan menghakimimu. Kamu bukan perebut, sebab Mbak sendiri yang meminta. Terjadilah kesepakatan antara aku dan Mbak Velia beserta Mas Edi malam itu. Tak lama dari itu kami menikah. Setelah 2 bulan pernikahan, aku dikabarkan hamil anak pertama kami. Di situ tampak sekali raut wajah Mas Edi dan Mbak Velia yang begitu senang. Aku pun ikut senang sebab aku memang tidak memikirkan hal lain selain membantu mereka. Tapi naasnya anak pertamaku berjenis kelamin perempuan dan terlahir cacat tanpa kaki yang tidak utuh sebelah. Kemarahan Mas Edi memuncak. Sikap Mbak Velia dan Mas Edi yang mulanya hangat mendadak berubah menjadi dingin dan sering membuatku tidak nyaman. Mereka tidak mengacuhkanku sebab anak yang aku lahirkan bukanlah laki-laki seperti keinginan mereka. Tak berguna. Aku ingin anak laki-laki, bukan perempuan cacat yang kau lahirkan ini. Apa yang harus kujawab? Aku bukan Tuhan yang bisa membolak-balikan takdir manusia. Bagiku, mau laki-laki ataupun perempuan sama. Apa yang salah dengan anak perempuan? Dia juga darah dagingmu. Kupikir kamu itu perempuan yang tepat, Sela. Melahirkan pewaris untuk kami. Tapi semua di luar dugaanku. Jangankan separuh laki-laki. Kesempurnaan saja tidak dimiliki oleh putrimu ini. Ucap Mbak Velia menatap putri kecil yang bernama Mutia ini, lahir beberapa jam yang lalu. Kupandangi bayi mungil dalam dekapanku. Wajahnya mirip sekali dengan Mas Edi. Tidak ada wajahku sama sekali di sana. Mbak, setidaknya aku sudah memberikan anak untuk Mas Edi daripada tidak sama sekali. Jelasku yang ternyata membuatnya naik pitam dan seolah aku menyinggungnya. Apa kau menyinggungku karena tidak bisa melahirkan keturunan, Sel? Perempuan tidak tahu terima kasih. Aku yang mengangkat derajatmu hingga membantu biaya ibumu yang sudah menyatu dengan tanah itu. Aku akan cari istri lagi, dan kamu akan aku ceraikan, Sel. Tidak, Mas. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan memberimu anak laki-laki. Ucapku meyakinkan Mas Edi. Aku tidak mau anakku orang tuanya bercerai waktu sekarang. Mas, segera carikan istri baru atau kau akan kehilangan semuanya. Ibu akan mewariskan itu pada panti asuhan kalau aku tidak punya anak laki-laki. Tekan Mbak Velia memaksa Mas Edi. Aku tidak bisa mengelak lagi. Setelah ini aku pasti akan dibuang. Aku harus kemana kalau sudah seperti ini? Ayo Mutia, kita pulang. Ajak Mbak Velia menarik tangan Mutia yang tertunduk. Entah kenapa anakku itu seperti ketakutan melihat Mbak Velia. Sedari tadi dia hanya menunduk dan tidak ingin bicara padaku. Padahal aku kenal sekali dengan putriku yang ceria dan suka sekali berceloteh. Aku juga tidak bisa menahan Mutia. Walaupun umurnya sudah 9 tahun, tidak cukup baik berada di rumah sakit. Tidak mau, Mutia mau sama ibu. Tolak Mutia mengempaskan tangan Mbak Velia. Ayo, jangan membantah Tia. Geram Mas Edi menatap tajam Mutia yang kembali memutuskan kontak matanya. Yang anehnya, putriku itu seketika mau dan tidak membantah lagi. Dan lebih membuatku gelisah, dia tidak berpamitan padaku, seperti seekor peliharaan yang menuruti perintah tuannya. Begitulah putriku saat ini. Ada apa dengan putriku sebenarnya? Kenapa ada luka lebam di paha putriku? Tidak hanya satu, melainkan banyak. Dia sama sekali tidak ingin buka mulut. Mungkinkah suami dan istri pertama suamiku melakukan hal yang tidak senonoh pada putriku? Mutia, kenapa jalanmu seperti mengangkang, nak? Tanyaku memperhatikan Mutia yang baru keluar dari kamar mandi. Mutia tampak resah. Kepalanya digerakkan kiri dan kanan. Kaki Mutia yang cacat sebelah kiri mungkin akan sangat sulit bagi orang lain mengira ada yang salah dengan cara jalannya yang menggunakan tongkat itu. Tapi aku adalah ibunya. Cara berjalan anakku berbeda dari sebelumnya. Dia memang diam dan aku bisa merasakan ada suara ringisan di setiap langkahnya. Tidak ibu, kaki Mutia keseleo kemarin saat pulang dari rumah sakit. Jawab Mutia tanpa melihatku. Aku turun dari kasur. Bagian bawahku masih sakit.
Sebab anak kedua ini aku lahirkan secara normal. Berbeda saat aku melahirkan Mutia yang saat itu harus disesar. Sebab Mutia terlilit tali pusar. Sebelum itu sempat aku lihat putri kedua yang kuberi nama Nida itu sedang terlelap. Aku mendekati Mutia yang masih menunduk. Sebagai seorang ibu sungguh khawatir dengan perubahan Mutia dalam sekejap. Sebelum aku ke rumah sakit, Mutia masih tampak seperti biasanya. Mutia, jangan sembunyikan dari ibu. Kamu lupa jika yang di depanmu ini ibu yang telah melahirkanmu. Tanya aku menatap Mutia sedikit menunduk untuk melihat wajah putriku. Mutia tidak lupa, Bu. Ibu yang selalu ada buat Mutia selama ini. Sekalipun ibu tidak meninggalkan dan menghakimi ketidaksempurnaan yang Mutia miliki. Jawab Mutia membuatku menghembuskan nafas kecil. Kalau Mutia tidak lupa, bisakah Mutia ceritakan pada ibu apa yang sedang membuat gelisah hatimu, Nak? Seorang ibu akan menerima semua kekurangan anaknya. Baginya, kekurangan adalah kelebihan yang tak ternilai. Ibu merasa Mutia menyimpan sesuatu dari ibu. Apa ada yang kamu sembunyikan? Ibu tanya sekali lagi. Yakinku saat melihatnya mulai mendongakkan kepalanya. Sorot mata Mutia ragu, bibir mungil merah delima yang seakan ingin berucap, seakan tertahan tak mampu untuk bersuara. Saat merasakan tubuh Mutia gemetar, tangannya yang kugenggam basah oleh keringat. Mutia, jelaskan pada ibu. Tolongku memaksa kali ini. Selama ini aku tak pernah berbicara kasar pada Mutia. 9 tahun umurnya, selalu aku coba tahan jika Mutia membuatku kesal dan marah. Bagiku hati seorang anak jangan sampai dibuat patah dan aku selalu menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Tapi kali ini aku tidak bisa menahan diri. Pikiranku saat ini dipenuhi oleh praduga-praduga yang membuatku ketakutan. Anakku ini perempuan, bukan aku tak percaya pada Mbak Velia dan juga Mas Edi selaku ayahnya. Tapi selama ini Mutia tak pernah dianggap sama sekali. Tidak ada yang Mutia sembunyikan, Bu. Aku ternganga saat anak yang kurawat 9 tahun berubah kasar. Suara meninggi disertai mimik wajah yang terlihat sekali kesal padaku. Nak? Tanyaku tidak percaya. Mutia langsung menangkap tanganku yang terlepas dari genggamannya. Dia merasa bersalah telah meninggikan suaranya padaku. Mutia minta maaf, Bu, sudah meninggikan suara. Mutia tidak menyembunyikan apapun. Ibu jangan khawatir ya, Bu. Ucap Mutia berubah menjadi lembut. Aku masih belum percaya. Apalagi Mutia kembali berjalan menuju adiknya. Kakinya berusaha dia rapatkan walaupun sulit. Ada sesuatu di balik gaun merah yang dikenakan putriku pagi ini. Langkahnya seperti kembali menahan sakit. Persis saat aku merasakan malam pertama menjadi seorang istri. Mas, apa kamu merasa ada yang aneh dengan cara jalannya Mutia? Saat ini Mas Edi menemaniku di rumah sakit bersama Mutia. Tadi sekitar jam 11 siang Mutia pulang dijemput Mbak Velia dan kembali lagi pukul 7 malam tadi. Mutia sudah tertidur di ranjang sebelahku karena kamar ini merupakan VIP, jadi hanya kami saja. Mas Edi yang semulanya sudah merasakan kantuk terbelalak, alisku terangkat melihat cara Mas Edi merespon perkataanku. Dengan sigap dia langsung melihat ke arah Mutia yang tertidur menghadap ke arah kami. Sepertinya putriku itu sangat kelelahan, entah apa yang dia kerjakan di rumah seharian ini. Perasaanmu itu, kilahnya mencoba tersenyum, tapi jatuhnya malah kikuk dan seperti tertangkap basah sedang memikirkan sesuatu. Tapi aku hanya memberitahunya saja tadi. Perasaan bagaimana, Mas? Aku melihatnya sendiri. Cara jalannya tidak seperti biasanya. Kau tidak tahu apa yang terjadi dengan Mutia di rumah apa? Kalau dia keseleo atau terjatuh. Aku khawatir, Mas. Liriku mengungkap keluh kesahku pada Mas Edi sebagai seorang ibu. Kamu hanya berprasangka buruk salah. Apalagi kamu tahu sendiri, anakmu itu cacat. Pastilah jalannya ngangkang atau apalah itu. Mas Edi tahu dari mana cara jalan Mutia. Padahal aku hanya mengatakan cara jalannya Mutia yang berbeda. Dan tidak mengatakan jika Mutia berjalan seperti mengangkang. Bisa saja kan, maksudku bisa diartikan cara jalannya Mutia pincang atau semacamnya.
Tapi kenapa Mas Edi seolah mengklaim jika Mutia berjalan seolah mengangkang? Mas Edi yang tersadar lalu melihat ke arahku, seolah tersadar dengan ucapannya sendiri. Aku tidak mengatakan jika Mutia jalan yang ngangkang, Mas. Tapi kenapa Mas sudah mengatakan demikian? Mas Edi berdehem dan mengalihkan arah pandangnya pada Mutia. Hanya menebak saja salah, dan ternyata benar. Kilanya, masih tidak yakin untuk didengar. Sudahlah, kamu jangan terlalu memikirkan yang tidak-tidak. Lagian, di rumah ada aku dan Velia. Mana mungkin terjadi sesuatu dengan Mutia? Tapi, kenapa aku tidak yakin? Mas seperti menyembunyikan sesuatu gelagat yang aneh. Tapi, Mas, aku khawatir ada yang disembunyikan Mutia dari kita. Apa yang dia sembunyikan? Kerjanya selalu di dalam kamar. Kamu kan juga sering sama dia. Kalau dia menyembunyikan sesuatu dari kamu itu apa? Aku merasa tidak nyambung bicara dengan Mas Edi. Tidak ada rasa khawatir sedikit pun di matanya untuk Mutia. Biasanya seorang ayah lebih protektif terhadap anak perempuan. Tapi, Mas Edi malah acuh. Padahal yang aku bilang ini lebih menjurus ke hal negatif. Makanya, ini yang membuatku muak punya anak perempuan. Apa yang dia bisa kerjakan selain berdiam diri di kamar? Tidak bisa menghasilkan apapun. Beda dengan anak laki-laki. Hanya nambah beban saja. Gerutu Mas Edi sambil menggelar tikar untuk dia tidur di bawah. Aku menghela nafas, ku dekati Mutia perlahan dan mengelus rambut hitam legamnya. Rambutnya ini didapat dariku, selebihnya dia memiliki semua yang ada pada Mas Edi. Bulu mata lentik dan bola mata bulat, sangat mengagumkan. Tapi yang membuatku resah adalah, aku takut suatu saat anakku dibuli karena kekurangan yang dimilikinya. Aku menaikkan selimut yang melorot sudah sampai ke paha Mutia. Kutarik agar kembali menyelimutinya, apalagi cuaca beberapa hari ini selalu hujan. Saat aku menaiki selimut, aku merasa ada ganjalan di paha Mutia yang tersapu oleh punggung tanganku. Kebetulan Mutia mengenakan gaun di bawah lutut dan di dalamnya mengenakan celana pendek. Jadi aku bisa merasakan di kulitnya ada sesuatu. Dengan gemetar aku mengusir pikiran-pikiran buruk yang hinggap di kepalaku saat ini. Jantungku berdegup kencang saat aku mulai menyibak gaun yang dikenakan anakku. Aku menutup mulut saat lihat ada banyak sekali lebam yang sudah membiru. Kupandangi wajah Mutia yang begitu tenang saat tidur. Sebenarnya apa yang disembunyikan anakku sampai pahanya ada banyak lebam? Apakah ini yang membuat cara jalannya sedikit berbeda? Hatiku pun rapuh saat melihat anakku seperti tersiksa begitu. Pasti dia merasakan sakit yang begitu parah. Aku sangat menyesal dan merasa gagal jadi ibu. Mengapa tak bilang kepada ibu, Nak? Apa yang kau rasakan saat ini? Apakah ingin pergi dari sini? Ucapku dalam hati sambil meneteskan air mata. Setelah aku dinyatakan sembuh oleh para medis, kemudian aku pun boleh pulang. Aku sangat khawatir dengan keadaan putri pertamaku. Mengapa 3 hari ini ia tidak datang menjengukku bersama ayahnya? Akan tetapi ayahnya berkata bahwa Mutia tidak ingin ikut ke rumah sakit lagi. Sesampainya di rumah, aku pun bergegas turun dari mobil yang dikemudi oleh seorang supir. Bahkan suamiku sendiri tidak menjemput kepulanganku. Aku pun bergegas memasuki rumah, segera mencari anakku Mutia. Akan tetapi aku tidak menemukan keberadaannya. Aku pun mencarinya kemana-mana, sambil bertanya kepada tetangga apakah mereka melihat anakku atau tidak. Setelah sampai di ujung gang, aku pun penasaran dengan rumah kosong yang ada di ujung milik Mas Edi, yang sudah lama tidak pernah dibuka, karena itu hanya dijadikan tempat penyimpanan barang bekas. Lagi cari apa, Bu? Tanya seseorang tetangga lewat karena melihatku kebingungan. Bu, lagi lihat-lihat rumah kosong ini, udah lama nggak dibuka soalnya. Saya juga lupa nyimpan kuncinya di mana. Oh, berarti belum pernah dibuka ya, Bu? Tanya Ibu Ratih, tetangga terdekatku. Iya, Bu, soalnya saya juga baru pulang dari rumah sakit. Tapi, Bu, dari kemarin saya mendengar ada suara seorang anak perempuan menangis. Aku pun terkejut ketika mendengar kata anak perempuan. Di dalam rumah kosong ini, Bu? Iya, di dalam. Sekitar, udah 3 hari yang lalu lah. Oh, gitu.
Makasih ya, Bu. Ya, kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Bu Rati meninggalkanku. Mendengar perkataan Bu Rati, aku langsung berusaha membuka rumah itu. Setelah aku buka paksa rumah kosong itu, ternyata kulihat anakku sudah tak berdaya. Tubuhnya dipenuhi darah dan ada 3 orang pria dewasa yang berada di sana. Aku pun menangis sambil memukuli 3 orang dewasa tersebut. Ternyata salah satunya adalah ayah dari anakku sendiri yang dengan tega melakukan hal sekeji itu kepada putrinya. Demikianlah salah satu cerita dari subscriber kita. Semoga kita mengambil hikmahnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya.